Tuan Tanah adalah dewa. Bab 533. Malam itu, Qin Ming kembali ke villa tempat tinggalnya, tetapi menemukan tamu tak diundang, Zhen Yinzi, di rumahnya. Di ruang tamu, Mu Yunsu dengan hormat menjamu Zhen Yinzi. Melihat Qin Ming kembali, dia buru-buru berdiri dan berkata, "Kakak, kamu sudah kembali. Paman Zhen Yinzi ingin menemuimu untuk sesuatu." Dalam hal senioritas, Zhen Yinzi dan Nyonya Sikong berada pada generasi yang sama, tetapi dalam hal status di Sekte Xuantian, Zhen Yinzi jauh lebih tinggi daripada Nyonya Sikong dan merupakan paman Mu Yunsu. "Yunsu, silakan turun. Jangan keluar tanpa perintahku. Aku ingin berbicara dengan Qin Ming sendirian." Zhen Yinzi bersikap seperti orang tua dan memberikan perintah tanpa bertanya apapun. Seperti kata pepatah, burung hantu malam datang ke rumah tanpa alasan. Kunjungan Zhen Yinzi kali ini jelas bukan untuk selamanya. Qin Ming melengkungkan bibirnya, "Sialan, kamu sok hebat di rumahku, kamu benar-benar pikir dirimu sampah." "Baik, Paman Guru." Mu Yunsu menjawab dengan hormat dan kembali ke dalam rumah. "Tuan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Katakan saja langsung. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda." Qin Ming berkata terus terang. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang tua yang sombong seperti itu. Zhen Yangzi dan Master Sikong mengawal cincin kuno itu kembali ke Sekte Xuantian. Zhen Yinzi tidak ikut bersama mereka, tetapi tetap tinggal di sana untuk memberi pelajaran kepada Qin Ming. Zhen Yinzi semula berencana untuk melakukan aksinya pada malam pertukaran cincin, tetapi Tuan Sikong menginap di rumah Qin Ming, dan ia tidak dapat melakukan aksinya di depan Tuan Sikong, jadi ia menundanya selama sehari. Tetapi Qin Ming pergi ke ibu kota tadi malam dan tidak ada di rumah, jadi dia kembali dengan tangan hampa dan harus menunggu 1 hari lagi. Di mata Zhen Yinzi, Qin Ming sudah menjadi orang mati, jadi tidak perlu repot-repot bersikap kasar terhadap orang mati. Dia mendengus dingin dan berkata, "Biarkan aku bertanya padamu, setelah kamu mendapatkan cincin itu, apakah kamu menemukan barang lain di dalamnya?" Setelah 2 hari, Zhen Yangzi telah mengembalikan cincin itu ke Sekte Xuantian dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte. Setelah memeriksa, pemimpin itu menemukan bahwa cincin kuno itu berisi sesuatu yang istimewa, tetapi sebenarnya kosong di dalamnya. Berdasarkan informasi yang ia miliki, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam cincin itu. Ia segera mengutus seseorang untuk menghubungi Zhen Yinzi yang masih berada di kota Donghai menggunakan telepon satelit, dan memerintahkan Zhen Yinzi untuk mencari Qin Ming guna menanyakan sesuatu. Oleh karena itu, Zhen Yinzi mempunyai 2 tujuan datang ke Qin Ming kali ini. Satu adalah untuk memaksa Qin Ming memberitahunya apakah dia telah menemukan apa yang tersembunyi di dalam cincin kuno, dan yang lainnya adalah untuk memberi Qin Ming pelajaran. Setelah Qin Ming mengolah kesadaran spiritualnya, ia memperoleh kompas aneh dari alam semesta tersembunyi sebuah cincin kuno. Ia hanya menjual cincin itu kepada Sekte Xuantian, dan menyimpan kompas itu. Kompas adalah salah satu rahasia yang tersembunyi di dalam cincin kuno, jadi Qin Ming tentu saja tidak akan memberitahunya. Dia berkata dengan tidak sabar, cincin kuno itu sangat kecil sehingga terlihat jelas sekilas. Bahkan sehelai rambut pun tidak dapat disembunyikan. Bagaimana mungkin cincin itu dapat menyembunyikan sesuatu yang lain? "Pendeta Tao, bisakah kamu berpikir dulu sebelum berbicara? Junior, kamu sudah bersikap kasar padaku berkali-kali. Jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah kamu pikir aku terbuat dari tanah liat?" Zhen Yinzi tidak ingin membuang-buang napasnya dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Qin Ming. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan mencengkeram leher Qin Ming dengan telapak tangannya seperti cakar hantu yang dingin. "Ini rumahku, bukan tempat di mana kau bisa bertindak sembrono." Qin Ming berteriak dingin dan melayangkan pukulan secepat guntur. Bang! Tinju dan cakar itu beradu dalam sekejap. Dengan cakar ini, Zhen Yinzi dapat menghancurkan batu keras itu. Ia yakin dapat melukai Qin Ming, tetapi pada akhirnya ia menderita kerugian. Zhen Yinzi merasa seolah-olah dia telah memukul palu berat yang terbuat dari baja. Seluruh lengannya mati rasa dan buku-buku jarinya retak. Dia tidak bisa menahan perasaan marah dan terhina. "Anak muda, aku benar-benar meremehkanmu. Jika kau berani menyakitiku, aku akan membunuhmu." Dengan suara, klang, Zhen Yinzi mencabut pedang dari punggungnya. Cahaya dingin menyala, dan cahaya pedang sekuat pelangi menyapu. Qin Ming menghindar dengan cepat, tetapi sofa di belakangnya tidak dapat menghindarinya dan terbelah 2, yang menunjukkan betapa tajamnya pedang itu. "Orang tua, kalau kau menghancurkan perabotku, aku akan membayarmu dengan salah satu lenganmu. Mari kita lihat berapa banyak lenganmu yang bisa kuhancurkan. Dasar bocah bodoh, malam ini adalah hari kematianmu. Kau masih peduli dengan perabotan yang rusak. Otakmu pasti sakit." Zhen Yinzi tidak kenal ampun dengan kata-katanya. Ia mengayunkan pedang di tangannya dengan lebih luas dan cekatan, seperti ular perak yang terbang, dan setiap gerakannya ditujukan pada titik-titik vital Qin Ming. "Orang tua, jika kau punya nyali, ikutlah denganku ke halaman. Aku akan melawanmu selama 300 ronde." Qin Ming benar-benar merasa kasihan pada perabotan itu. Menurutnya, Zhen Yinzi tidak berharga bahkan untuk sebuah perabotan pun. Bahkan jika dia membunuh Zhen Yinzi, dia tidak dapat menebus kerugiannya. Dia berteriak dan bergegas keluar dari ruang tamu. "Jangan lari, berikan nyawamu padaku." Zhen Yinzi mengikutinya dari dekat dan bergegas masuk ke halaman.
Paman, kakak senior, tolong berhenti berkelahi. Mari kita bicarakan ini jika ada yang ingin kamu katakan. Suara perkelahian itu membuat Mu Yunsu dan Yang Ningxuan khawatir. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka pun mengikutinya. Sesampainya di halaman yang luas, Qin Ming tidak lagi merasa khawatir. Ia mulai mengalirkan energi sejatinya dan melawan Zhen Yinzi dengan tangan kosong. Paman Master, tolong tunjukkan belas kasihan. Tidak ada yang bisa kami katakan. Mengapa menggunakan pisau dan senjata? Mu Yunsu menasihati. Diam, ini bukan urusanmu, jangan bertanya. Teriak Zhen Yinzi dengan dingin. Dasar pendeta Tao tua, kau terlalu sombong. Yang Ningxuan mendengus marah. Melihat Qin Ming bertarung dengan Zhen Yinzi, yang memegang pedang, dengan tangan kosong, dan jelas menderita kekalahan, dia berseru dengan suara lembut, Tuan, di mana belatimu? Ada di dalam mobil, bantu aku mengambilnya. Qin Ming menghindari pedang Zhen Yinzi dengan tubuhnya yang lincah dan cepat, lalu melemparkan kunci mobil begitu saja. Yang Ningxuan mengulurkan tangan untuk mengambil kunci dan bergegas menuju Audi A8 anti peluru milik Qin Ming. Biasanya, Qin Ming akan selalu membawa pedang haus darah bersamanya, tetapi kemarin dia akan terbang ke Beijing dan harus melewati pemeriksaan keamanan. Dia tentu saja tidak bisa membawa pisau yang dikendalikan di pesawat, jadi dia harus meninggalkan pedang haus darah di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Yang Ningxuan menemukan belati tipis berwarna-warni dari mobil dan segera kembali. Jangan menuduhku menindas junior. Biar aku yang memintamu mengambil pedang itu. Zhen Yinzi menghentikan serangannya sementara dan membiarkan Qin Ming mengambil pedang peminum darah. Dia juga memiliki harga diri dan menganggap dirinya sebagai orang tua. Tidak adil baginya untuk mengalahkan junior dengan tangan kosong. Akan memalukan jika orang lain menceritakannya. Dengan pedang ini di tangan, aku menguasai dunia. Kau, orang tua, ditakdirkan untuk menanggung akibatnya malam ini dan jatuh tersungkur. Qin Ming penuh energi setelah mendapatkan pedang peminum darah. Dia menuangkan energi sejatinya ke dalamnya. Cahaya pedang merah berkedip dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia memiliki semangat yang tak terkalahkan untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya dan Buddha yang menghalangi jalannya. Jangan bicara omong kosong, bocah kecil. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Mata Zhen Yinzi menjadi tajam dan ganas, seperti ular berbisa. Dia mengayunkan pedangnya, menggambar garis putih, dan menyerang lagi. Qin Ming tidak lagi menghindar, dan melangkah maju dengan penuh semangat, bagaikan seekor naga yang ganas, dan memulai pertarungan sengit dengan Zhen Yinzi. Zhen Yinzi adalah tetua Balai Penegakan Hukum Sekte Xuantian. Ia bertanggung jawab untuk menangani para murid yang telah melakukan kesalahan dalam sekte tersebut. Ia kejam dan semua murid yang lebih muda di Sekte Xuantian takut padanya. Mereka semua memanggilnya, Yama berwajah besi, secara pribadi. Harus dikatakan bahwa tenaga dalam Zhen Yinzi kuat dan keterampilannya sangat mendalam, bahkan lebih baik daripada Master Sikong. Ilmu pedangnya sama licik dan ganasnya dengan kepribadiannya, secepat kilat dan sulit untuk dilawan. Namun, Qin Ming bukan lagi Qin Ming yang sama. Setelah menembus level kelima seni mendalam Netherworld selama perjalanannya ke Paris beberapa waktu lalu, keterampilannya telah meningkat pesat, dan ia telah mengembangkan kesadaran spiritualnya. Kelima indranya telah menjadi sangat tajam, dan kemampuan perspektifnya dapat membuat objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi tampak lebih lambat di matanya, yang cukup untuk menutupi kekurangan bahwa energi sejatinya tidak sekuat milik Zhen Yinzi. Setiap kali gerakan pedang Zhen Yinzi hendak mengenai Qin Ming selalu mampu dengan cerdik menghindarinya dan lolos dari bahaya. Kedua pria itu bertarung bola-balik, dengan energi pedang merah dan putih terus-menerus terjalin dan bertabrakan, dan itu merupakan pertarungan antara dua lawan yang seimbang. Lebih dari 50 ronde telah berlalu, dan wajah Zhen Yinzi menjadi semakin muram. Akan baik-baik saja jika dia tidak mengalahkan Qin Ming, tetapi dia bahkan tidak dapat melukai Qin Ming, yang membuatnya kehilangan muka. Dia tiba-tiba mengubah gerakan pedangnya, dan momentum yang kuat seperti lautan luas meledak. Saudaraku, berhati-hatilah. Paman telah menggunakan teknik pedang terkuat dari Sekte Xuantian. Kamu harus menanggapinya dengan hati-hati. Mu Yunsu tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Sekte Xuantian, juga dikenal sebagai Sekte Pedang Xuantian, terkenal dengan ilmu pedangnya, dan teknik pedang Xuantian adalah ilmu pedang terkuat di Sekte Xuantian, tidak ada tandingannya. Hanya mereka yang pangkatnya di atas tetua yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Meskipun Mu Yunsu belum pernah berlatih, dia pernah melihat para tetua berlatih. Dia segera menyadari bahwa Zhen Yinzi sedang melakukan teknik pedang Xuantian, dan tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan Qin Ming. Kau pengkhianat. Kau malah membantu orang luar untuk berurusan dengan pamanmu. Tunggu sampai aku membunuh anak ini, lalu aku akan menghukummu dengan berat sesuai aturan sekte. Zhen Yinzi menyerang Qin Ming sambil mengutuk Mu Yunsu. Dasar pendeta Tao tua, kau terlalu sombong dan mendominasi. Kau tidak layak menjadi seorang penatua. Jika aku yang menjadi pemimpin, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Yang Ningxuan berteriak dengan marah, membela Mu Yunsu. Wajah Mu Yunsu menjadi jelek, tetapi demi menghormati gurunya, dia tidak membantah dan menghentikan Yang Ningxuan untuk terus memarahi. Ilmu pedang Xuantian dikenal karena sifatnya yang mendominasi dan ganas.
Zhen Yinzi mengubah gaya bertarungnya yang licik dan berbahaya, dan menari dengan pedangnya dengan penuh semangat. Ia tak terkalahkan dengan pedangnya, seperti aliran deras yang membawa momentum untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Qin Ming mulai merasa lelah dan kelelahan karena energi pedang yang terus-menerus. Sulit baginya untuk menyerang Zhen Yinzi dari jarak dekat dan dia hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Zhen Yinzi memanfaatkan situasi tersebut dan tidak menunjukkan belas kasihan. Energi sejatinya yang kuat meledak sepenuhnya, dan pedang panjang di tangannya begitu kuat sehingga dia berharap bisa membelah Qin Ming menjadi dua sekaligus. Seperti kata pepatah, orang awam menonton kegembiraan, sementara para ahli menonton detailnya. Mu Yunsu dan Yang Ningxuan, yang sedang menonton pertarungan, keduanya adalah seniman bela diri. Mereka melihat bahwa karena Zhen Yinzi menggunakan teknik pedang Xuantian, dia dengan cepat dan sepenuhnya menekan Qin Ming, memaksa Qin Ming hanya bisa membela diri dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Qin Ming dikalahkan, terluka parah atau terbunuh. Hati kedua gadis itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Mereka semakin khawatir dengan Qin Ming dan ingin segera maju untuk menolong. Namun, dalam pertarungan tingkat master seperti ini, mereka sama sekali tidak bisa ikut campur. Jika mereka tergesa-gesa maju, mereka malah akan melibatkan Qin Ming. Orang tua, aku akui kau sangat kuat, tapi masih terlalu dini bagimu untuk membunuhku. Aku akan menunjukkan kepadamu cara terkuatku. Saat berbicara, Qin Ming tiba-tiba melompat keluar dari lingkaran, dan setelah beberapa kali melompat, dia mendekati atap villa. Dia mengayunkan tangannya dan menebaskan energi pedang, yang meledakkan lampu pintu, dan halaman langsung menjadi gelap. Kau masih ingin melarikan diri tepat di bawah hidungku. Kau terlalu naif. Zhen Yinzi menyusul seperti angin puyuh, dan sebilah pedang yang ringan seperti pisau pemotong jatuh dari langit dan menebas ke arah kepala Qin Ming. Bab 534. Pada saat yang sama ketika pedang Zhen Yinzi balai jatuh, Qin Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sosoknya melintas beberapa kali dan menyatu dengan kegelapan lalu menghilang. Bang! Cahaya pedang jatuh, membelah parit dalam, debu dan semen berhamburan kemana-mana. Zhen Yinzi buru-buru berhenti dan melihat sekelilingnya dengan waspada, mencari jejak Qin Ming. Dasar pengecut, keluarlah kalau kau punya nyali. Mati kau, orang tua. Suara Qin Ming terdengar samar-samar, membuatnya sulit untuk mengetahui dari arah mana suara itu berasal. Saat berbicara, dia tiba-tiba muncul di udara di atas kepala Zhen Yinzi dan menebasnya dengan pedang. Hanya hal sepele. Zhen Yinzi mendengus jijik, dan pada saat kritis itu dia bergerak ke samping, dengan cahaya pedang hampir melewati tubuhnya. Serangan Qin Ming gagal dan dia tidak mengejar, sosoknya menghilang lagi. Zhen Yinzi mengerutkan kening, bukan karena dia merasa kesulitan dengan serangan aneh Qin Ming yang mirip dengan teknik tembus pandang, tetapi karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat metode ini sebelumnya. Ini adalah seni misterius Netherworld. Kau adalah sisa dari kultus Netherworld. Kultus Netherworld telah hancur selama 20 tahun, tetapi masih ada sisa-sisa yang tersisa. Aku harus menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh sisa-sisa kultus jahat itu. Kau pantas mati, teriak Zhen Yinzi dengan tegas. Sekte Netherworld dulunya merupakan sekte tersembunyi, tetapi sebagian besar anggotanya sangat kejam dan sadis, sehingga digolongkan sebagai aliran sesat. Sekte ini dibasmi oleh beberapa sekte besar yang tersembunyi lebih dari 20 tahun yang lalu. Zhen Yinzi berusia 30 tahun saat itu, dan dia juga berpartisipasi dalam operasi pemusnahan kultus Netherworld. Dia melihat pemimpin kultus Netherworld melakukan seni misterius Netherworld dengan matanya sendiri, jadi dia segera menyadari bahwa kemampuan Qin Ming untuk berbaur dengan kegelapan sudah tidak asing lagi. Kakak senior sebenarnya adalah murid sekte Netherworld. Ini masalah. Mu Yunsu tahu bahwa Qin Ming adalah orang baik. Dia belum pernah melihatnya melakukan kejahatan selama mereka saling mengenal. Namun, hanya karena sekte Netherworld adalah sekte jahat, Zhen Yinzi pasti akan memperlakukannya sebagai penjahat dan membunuhnya. Sekte macam apa sekte Netherworld itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Yang Ningxuan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sekte Netherworld adalah sekte yang telah dihancurkan. Aku baru mengetahuinya setelah mendengarnya dari guruku. Mu Yunsu menjelaskan dengan singkat dan berteriak keras, Paman Guru, mohon berbelas kasihan. Kakak senior Qin Ming adalah orang baik. Dia tidak pernah melakukan hal buruk seperti wanita. Paman Guru, mohon jangan membunuh orang baik secara tidak sengaja. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Semua pengikut aliran sesat yang jahat pantas mati. Jangan tertipu oleh ilusi dangkalnya. Zhen Yinzi berkata dengan dingin, sambil sangat waspada, mengawasi ke segala arah dan mendengarkan dengan saksama, berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam Qin Ming kapan saja. Meskipun tuanku yang murahan terkadang sedikit nakal, dia bukan orang jahat. Tidak mudah membunuhnya. Hati Yang Ningxuan secara alami condong ke arah Qin Ming. Dia tidak tahan melihat Qin Ming terbunuh, jadi dia buru-buru bergegas ke villa. Sebelumnya, Yang Ningxuan begitu sibuk menyaksikan pertarungan yang seru dan langka itu sehingga dia hampir lupa bahwa dia adalah seorang polisi. Dia membawa kembali pistolnya, dan dia bergegas ke villa hanya untuk mengambil pistol itu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu ilmu pedang dari sekte milikku sendiri.
Qin Ming tiba-tiba muncul di belakang Zhen Yinzi, menarikan pedang peminum darah di tangannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bayangan muncul di mana-mana, dan 8 energi pedang meledak dari berbagai sudut, saling bersilangan dan menebas ke berbagai bagian tubuh Zhen Yinzi. Jurus ini persis seperti 8 pedang pembakar langit yang diam-diam dipelajari Qin Ming dari guru Mu Yunsu, si Kong Yunhe. Sekarang dia bisa menggunakannya sesuka hati. Tiba-tiba dia merasakan angin kencang di belakang kepalanya. Tanpa berpikir, Zhen Yinzi mengetuk tanah dengan kakinya dan melompat lebih dari 3 meter ke udara. 8 energi pedang melintas di bawahnya dan semuanya meleset. Bersiaplah untuk mati, orang tua. Karena pihak lain ingin membunuhnya, Qin Ming tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Saat Zhen Yinzi terjatuh, dia menerkamnya seperti hantu dan menebasnya dengan pedang. Harus dikatakan bahwa karena energi sejati Zhen Yinzi kuat dan keterampilan meringankan tubuhnya sangat menakjubkan, dia tampak memiliki mata di balik kepalanya. Dia meramalkan serangan Qin Ming, mengetuk kaki kanannya dengan ringan dengan kaki kirinya, dan dengan paksa mengangkat tubuhnya yang jatuh lagi, nyaris menghindari pukulan yang cukup untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Orang tua itu sangat baik dan tidak mudah dihadapi, tetapi aku punya banyak waktu. Aku bisa mengalahkanmu perlahan-lahan. Qin Ming menghilang ke dalam kegelapan lagi. Selama dia tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, dia akan menjadi tak terkalahkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku seorang vegetarian dan tidak dapat mendeteksimu? Di hadapan indera spiritualku, tidak ada yang dapat lolos. Mata Zhen Yinzi secepat kilat, melepaskan indera spiritual tak terlihat yang menyelimuti seluruh halaman. Zhen Yinzi telah berlatih di Sekte Xuantian sejak dia masih muda. Dia telah mengembangkan kesadaran spiritual dan mencapai alam pemurnian Qi untuk berubah menjadi roh seperti yang dijelaskan oleh para Taois. Qin Ming juga mengolah indera spiritualnya. Dia merasakan indera spiritual pihak lain menyapu dirinya dan buru-buru mengubah posisinya. Keluarlah. Zhen Yinzi tersenyum puas. Ia melompat dan menusuk dengan pedangnya, tetapi tidak mengenai sasaran. Tentu saja, Qin Ming tidak akan menunggu dengan bodoh sampai ia membunuhnya. Namun, Zhen Yinzi menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan lokasi Qin Ming, mengubah bentuk tubuhnya dan terus mengejarnya. Setelah Qin Ming menyatu dengan kegelapan, kecepatannya menjadi secepat bayangan, tidak menentu, dan sewenang-wenang tanpa aturan apapun, sehingga Zhen Yinzi selalu meleset. Pendeta Tao tua, jangan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Letakkan pedangmu sekarang, kalau tidak aku akan membunuhmu dengan tuduhan sebagai penjahat ilegal. Pada saat ini, Yang Ningxuan kembali, memegang pistol dan mengarahkannya ke Zhen Yinzi, dan berteriak dengan tegas. Zhen Yinzi mengabaikan ancaman pistol itu dan tidak berniat untuk berhenti. Dia terus mengejar Qin Ming tanpa henti, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Qin Ming. Bang! Yang Ningxuan melepaskan tembakan ke langit, berharap untuk menakuti Zhen Yinzi. Taois tua, jika kau tidak menghentikan perilaku kriminalmu, aku benar-benar akan menembakmu sampai mati. Dasar jalan kecil, siapa yang kau coba takuti dengan senjata rusak? Menjauhlah dariku sejauh mungkin sebelum aku marah, kalau tidak aku akan membunuhmu juga. Setelah sekian lama, Zhen Yinzi masih gagal melukai Qin Ming. Ia merasa bahwa itu adalah kehilangan muka baginya dan sudah marah serta malu. Kenapa kau tidak mengeluarkan pistolmu lebih awal? Pinjamkan padaku. Suara Qin Ming terngiang di telinga Yang Ningxuan. Sebuah tangan besar terjulur dari kegelapan dan menyambar pistol Yang Ningxuan seperti cakar hantu. Saat berikutnya, seluruh orang itu menghilang. Menghadapi ancaman Yang Ningxuan dengan pistolnya, Zhen Yinzi sama sekali tidak takut, karena dia yakin bisa menghindari peluru itu. Namun lain ceritanya jika pistol itu jatuh ke tangan Qin Ming. Dia tidak tahu dari sudut mana Qin Ming akan menembak, dan dia sulit untuk dilawan. Zhen Yinzi berhenti dan menggunakan indera spiritualnya untuk menangkap posisi Qin Ming, siap menghindari serangan mendadak. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin kesal. Dia jelas lebih kuat dari Qin Ming, tetapi sekarang dia begitu pemalu. Itu benar-benar menyebalkan. Nak, kalau kau punya nyali, letakkan senjatamu. Aku, Pendeta Tao, juga akan menyerahkan pedangku dan bertarung denganmu selama 300 ronde lagi. Beranikah kau? Zhen Yinzi memprovokasi. Apakah menurutmu aku sebodoh dirimu? Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan dan menarik pelatuknya. Peluru melesat cepat dan tiba dalam sekejap. Zhen Yinzi tidak dapat melihat Qin Ming menembak, jadi dia hanya dapat mendengar suaranya. Namun, kecepatan peluru pistol hampir sama dengan kecepatan suara, dan ketika suaranya mencapai telinganya, peluru itu juga berada di dekatnya. Dia tidak dapat menghindar dan tertembak di lengan kanan, dengan darah muncrat keluar. Ah! Zhen Yinzi menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung, dan dia tidak mampu lagi memegang pedangnya, yang akhirnya jatuh ke tanah. Bang! 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 3 tembakan lagi terdengar. Zhen Yinzi gagal dalam satu gerakan dan pasif dalam setiap gerakan. Dia terkena 3 peluru berturut-turut dan jatuh terlentang. Sebelumnya aku sudah bilang, kalau kamu merusak perabot, aku akan memotong salah satu lenganmu. Sekarang saatnya memenuhi janjiku. Qin Ming muncul, meniup moncong senjatanya dengan santai, dan berkata dengan nada bercanda, kamu punya pedang dan kamu ingin bermain-main denganku yang punya senjata. Dasar bodoh. Lengan dan kaki Zhen Yinzi semuanya terkena peluru.
Meskipun peluru itu tidak fatal, dia tidak dapat menggunakan kemampuannya yang hebat. Dia menggertakkan giginya karena kebencian dan wajahnya tampak ganas. Dasar bocah hina, kalau kau tidak punya pistol, aku pasti sudah memotong-motongmu. Orang tua, jika kamu seumuran denganku, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Tidak ada gunanya membicarakan asumsi-asumsi itu. Itu hanya untuk memuaskan harga dirimu yang menyedihkan dan menemukan keseimbangan psikologis. Itu adalah penipuan diri sendiri. Qin Ming mencibir dan berjalan perlahan. Kakak, tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan bunuh pamanku. Yang satu adalah pamannya dari sekolah yang sama, dan yang satu lagi adalah kakak laki-lakinya. Mu Yunsu terjebak di tengah dan merasa sedikit canggung. Dia tidak punya pilihan selain membantu yang lebih lemah dan bergegas maju untuk mencegahnya. Dia kejam saat ingin membunuhku, tapi aku tidak bisa berbelas kasihan. Jika aku yang jatuh, menurutmu apakah dia akan membiarkanku pergi? Tatapan mata Qin Ming dingin, dan dia mengayunkan pedangnya, memotong salah satu kaki Zhen Yinzi tanpa ragu-ragu. Qin Ming tahu betul bahwa jika ia membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan, itu pasti akan menyakiti orang-orang. Jika ia membiarkan Zhen Yinzi pergi dengan mudah hari ini, ia pasti akan membalas dendam di masa depan. Sekarang setelah salah satu kakinya dipotong, ia akan menjadi lumpuh, dan bahkan jika ia ingin membalas dendam, ia tidak akan berdaya. Ah! Zhen Yinzi menjerit dengan sedih, darah mengalir keluar dari kakinya yang patah. Dia menahan rasa sakit, menyegel beberapa titik akupuntur untuk memperlambat aliran darah, dan mencoba menyelamatkan hidupnya. Kakak senior, tolong hentikan. Kau sudah menghukumku dengan memotong salah satu kaki pamanku. Mu Yunsu berpikiran sederhana dan baik hati. Dia tidak tega melihat kematian tragis Zhen Yinzi, jadi dia memeluk Qin Ming erat-erat dari belakang untuk menghentikannya terus menyakiti Zhen Yinzi. Baiklah. Qin Ming menghela napas tak berdaya, karena kamu memohon belas kasihan, aku akan mengampuni nyawanya. Terima kasih, kakak senior, atas kebaikanmu. Mu Yunsu mengucapkan terima kasih berulang kali, melepaskan Qin Ming, melepas mantelnya, dan membalut kaki Zhen Yinzi yang patah. Orang tua, kaulah yang membawa cacat ini pada dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa kau bisa lebih unggul dari orang biasa hanya karena kau lahir di sekte tersembunyi. Kembalilah dan renungkan kesalahanmu. Tegur Qin Ming. Zhen Yinzi menggertakkan giginya karena benci dan menatap tajam ke arah Qin Ming, matanya hampir melotot. Dia diam-diam bersumpah bahwa meskipun harus membayar harga yang mahal, dia akan membunuh Qin Ming dan membalas dendam. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? Kalian berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, tetapi kau ingin membunuh tuanku yang murahan. Sekarang kau telah kehilangan satu kaki, apakah kau menyesalinya? Jangan berpikir tentang balas dendam di masa depan, jadilah orang baik. Yang Ningxuan berkhotbah seolah-olah sedang mendidik seorang tahanan. Dasar jalan kecil, diamlah. Bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran. Zhen Yinzi berteriak seperti orang gila. Paman guru, jangan marah. Berhati-hatilah agar lukamu tidak semakin parah. Mu Yunsu menasihati. Niat baik tidak dihargai. Yang Ningxuan mendengus marah. Karena rasa kemanusiaannya, dia tetap menelepon 120 dan memanggil ambulans. Bersambung.